Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ernovela, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi, Bat 3 tahun 2025. Dengan nomor induk mahasiswa 211250300. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran unit kerja saya, yaitu Min 1 Pasaman Barat, pada pelajaran IPAS di kelas 5 dengan materi pokok magnet, menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anak-anak ibu semua udah sarapan? Sudah. Yakin sudah sarapan? Yakin. Bagus. Sarapan itu penting ya. Sebelum mengikuti proses pembelajaran kita seharusnya sarapan terlebih dahulu supaya kita tidak sakit. Semangat mengikuti pelajaran. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita, silakan siswa kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Seluruhnya siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Jalankan hewan untuk kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wasi'an artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami yang bermanfaat bagi kami dan mudahkanlah jalan serta pengertian yang luas bagi kami. Amin. Baik, kita cek kehadirannya dulu ya. Habibah, Hamza, Alfi, Farid, Fatin, Abian, Auren, Najwa, Khairul Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, Mufti Al-Dianu, Naufal Al-Majid, Nizam Khairi Rasif, Saki, Tawa Ramadhani, Raza Rahmat Dayanti, Umu Hanifah, Wahgini Haryanti, Wildia Indriani. Berarti semuanya hadir ya? Alhamdulillah, tidak ada yang tidak datang pada hari ini. Baik. Semua anak ibu diharapkan untuk berdiri dulu. Kita seperti biasa menyanyikan salah satu lagu wajib. Dapat menyanyikan salah satu lagu nasional. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu.
mengenai magnet, ada yang tahu apa itu magnet? Tidak. Karena belum belajar. Baiklah. Tujuan sebelum kita masuk ke pelajaran kita, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Perhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu anak ibu diharapkan dapat menjelaskan sifat-sifat magnet. Yang kedua, anak ibu diharapkan bisa mengidentifikasi jenis-jenis magnet dan bentuknya. Apa aja jenis-jenis magnet? Jenis-jenis magnet dan bentuknya. Apa aja bentuk magnet, apa aja jenisnya. Dan anak ibu diharapkan dapat mengelompokkan benda-benda di sekitarnya menjadi benda magnetis dan non-magnetis. Apa itu benda magnetis? Apa aja contoh bendanya? Apa benda magnetis dan apa contoh bendanya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita tes konsentrasi terlebih dahulu. Tes konsentrasi terlebih dahulu. Masih ingat tempo konsentrasinya? Baik, kita cobakan. Tes konsentrasi. Tempo 1. Tempo 2. Tempo 3. Tempo 4. Tempo 5. Tempo fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bagus. Sudah siap belajar? Ya, Semangat. semangat. Baiklah, mari kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai magnet. Anak ibu perhatikan ke depan slide yang ibu tampilkan. Pertama kita akan menjelaskan, ibu akan menjelaskan mengenai pengertian magnet. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda lain atau tertentu, terutama yang terbuat dari besi, baja, nikel, dan logam. Magnet memiliki 2 kutub katanya. Apa saja itu kutub magnet? Itu kutub selatan dan kutub utara. Kutub selatan dilambangkan dengan S atau Sol. Sedangkan kutub utara dilambangkan dengan N atau North. Lanjut. Kutub-kutub tersebut nantinya akan saling berinteraksi. Kalau kutub yang sama, apa nanti yang kejadian? Kalau kutub berbeda didekatkan, apa nanti yang terjadi? Kalau kutub yang sama didekatkan, apa nanti yang terjadi? Jadi kita akan cobakan. Selanjutnya, sifat-sifat magnet. Nah, ini penting ya. Sifat-sifat magnet yang pertama, menarik benda-benda tertentu seperti besi dan baja. Besi dan baja, tahu besi? Nah, apa contoh besi? Alat yang terbuat dari besi, apa? Coba disebutkan. Hah? Obeng. Boleh. Lagi? Gunting. Besi atau baja? Lagi di rumah kita. Hah? Garpu untuk makan, sendok. Apa lagi? Baut, boleh. Paku juga kok. Benda-benda yang dapat dari magnet. Buku bisa dari magnet? Kenapa? Nah, karena buku terbuat dari kertas, sedangkan yang bisa ditarik terbuat dari besi dan baja. Nah, selanjutnya, yang kedua, memiliki 2 kutub. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu kutub utara dan kutub selatan.
Apabila didekatkan, ada yang tarik menarik nantinya, ada yang tolak menolak. Yang ketiga, gaya tarik paling kuat berada di sekitar kutubnya. Jadi magnet itu nanti kalian dicobakan, gaya tariknya yang paling kuat itu berada di kutub, bukan di area tengah atau di area samping, bukan, tapi area pada kutub. Contohnya nih, kutub berada di ujung-ujungnya. Nanti kalau mau menarik benda dari magnet, kita menggunakan kutubnya. Kita tarik yang keempat, kutub sejenis saling tolak menolak. Nah ini, kutub yang sejenis nantinya, misalkan kita dekatkan kutub utara dengan kutub utara, nantinya akan tolak menolak. Dia nggak akan lengket, akan tolak menolak. Syaratkan yang kelima, kutub berbeda akan saling tarik menarik. Kita dekatkan nanti kutub selatan sama kutub utara. Bila kita dekatkan, dia akan tarik menarik. Nanti akan kita cobakan. Selanjutnya, nah berdasarkan bentuknya, ini jenis magnet ya. Ada sebenarnya banyak jenis magnet, tapi kita akan mempelajari dan memakai yang 3 bentuk ini dulu. Jadi yang pertama ada magnet batang. Tahu magnet batang bukan batang pohon ya, memang magnet batang namanya. Petak dan panjang, magnet batang. Ada magnet kapal kuda, kita sering dibilang magnetku. Kapal kuda tuh, ya gambar di depan. Dan magnet cincin atau lingkaran. Lingkaran berbentuk lingkaran. Selanjutnya, beda magnetis dan non magnetis. Ini akan kita cobakan nanti. Apa itu benda magnetis? Benda yang ditarik atau digerakkan oleh magnet karena memiliki kandungan magnetis seperti baja, besi, nikel, dan kobalt. Contoh dalam kehidupan sehari-hari tadi disampaikan apa? Sendok, garpu, kunci, bisa kan? Apa lagi? Paku, dan lainlah. Selanjutnya benda non magnetis. Apa itu benda non magnetis? Yaitu benda atau bahan yang tidak memiliki sifat magnetik dan tidak dapat ditarik, ditolak atau dipengaruhi oleh medan magnet. Jadi benda yang non magnetis itu tidak bisa ditarik magnet. Apa contohnya? Terbuat dari plastik, kain, dan meja bisa ditarik magnet? Lagi ya. Contohnya roll plastik bisa ditarik magnet? Ya, buku tadi tidak bisa ditarik magnet. Apa lagi yang terbuat dari plastik? Tas kain bisa ditarik magnet? Tidak. Jadi itu pembagian benda-benda non magnetis. Anak ibu, sekarang kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan eksperimen atau percobaan tentang magnet. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan. Silakan ambil posisi kelompok. Tentang lembar kerja peserta didik untuk percobaan diskusi kelompoknya nanti. Anak-anak ibu nanti bisa lihat akan mencobakan magnetnya kepada benda-benda yang dari bawah seperti benang, garpu, pensil, kunci, buku, dan lain-lainnya. Dicobakan ke magnetnya. Nanti hasilnya dituliskan ke sini. Yang pertama, benda yang dapat ditarik oleh magnet. Apa saja? Tulis. Lanjut yang kedua, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Apa saja? Ditulis. Selanjutnya di lembar kedua,
Apabila kutub yang sama didekatkan, apa yang terjadi? Apabila kutub yang berbeda didekatkan, apa yang terjadi? Nanti ditulis jawabannya di sini langsung. Ibu akan membagikan ini masing-masing, tapi kerjanya berdasarkan kelompok. Setelah hasil masing-masing didapat, lalu dibicarakan dengan kelompoknya untuk mendapatkan keputusan bersama. Berdasarkan LKPD yang sudah dibagikan. Cobakan, prinsip dicobakan, benang dicobakan, baru dijawab pada satu ini. Bukan diskusi. Cobakan magnetnya. Dinempel. Jadi apa itu? Baut. Ini merupakan benda tulisan pada magnet.
non-magnetis berdasarkan LKBD, yaitu garpu, kunci, baut, gunting, obeng. Benda non-magnetis yaitu buku, penghapus, kopi, sihir, benang, pensil, dan jam tangan karet. Bagian pegangan gunting dan obeng bisa termasuk benda non-magnetis. Daerah yang dapat menarik magnet dengan kuat yaitu bagian buku. Untuk magnet ada dua, yaitu utara dilambangkan dengan L dan selatan dilambangkan dengan S. Merek pensil magnet diantaranya magnet matang, magnet cincin, dan magnet uang. Untuk yang berbeda didekatkan akan tarik menarik, sedangkan untuk yang sama didekatkan akan tolak menolak. Contoh benda yang dapat ditarik magnet garpu, kunci, baut, kopi, dan lain-lain. Itulah hasil dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, kelompok dua silahkan. Kenapa guntingan abang termasuk benda magnetis? Karena contoh obeng dan gunting terbuat dari plastik tidak dapat ditarik magnet, sedangkan ujung obeng dan gunting terbuat dari besi dapat ditarik magnet. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka kembali tepuk tangan untuk kelompok tiga. Baik, itulah penampilan dari kelompok tiga mengenai benda-benda magnetis dan benda non-magnetis. Masih ada keraguan? Masih ada yang ingin ditanyakan? Yakin?
Apa Diba? Tentang magnet, pengertian magnet. Apa itu magnet ya Diba? Nah, benda yang dapat menarik benda lain. Apa lagi? Apa lagi yang didapatkan? Apa hal baru yang didapatkan? Mengetahui benda-benda magnetis dan non magnetis. Apa
tadi pemanfaatan magnet? Pintu kulkas. Lanjut. Dinamo, sepeda listrik. Apa lagi?